Pasti lu pernah ngalamin. Lagi asik scroll medsos, terus lihat ada orang yang baru aja sukses. Entah itu pamer badan six pack, penghasilan 100 juta sebulan, atau foto estetik lagi baca buku self-help di Bali. Dan detik itu juga lu langsung mikir, besok gua harus berubah. Semangat lu langsung membara, kayak abis nonton film motivasi jam 2 pagi. Rasanya dunia baru aja terbuka. Lu pasang alarm jam 5 pagi, download aplikasi meditasi, sampai order baju olahraga warna hitam, biar kelihatan niat banget. Hari pertama, mantap. Lu bangun lebih pagi dari ayam, meditasi 5 menit, terus semangat ngerjain hal-hal produktif sambil ngebayangin hidup baru. Hari kedua, masih oke lah, walaupun udah mulai curi-curi pandang ke notifikasi TikTok. Tapi begitu hari ketiga datang, alarmnya malah lu snooze, baju olahraga masih kinclong di gantungan, dan lu malah asik nonton video kucing jam 8 pagi sambil ngemil keripik. Momen besok gua mulai. Ini emang udah jadi ritual tidak resmi umat manusia modern. Kita semua pernah di sana, tapi tenang aja. Bukan salah lu kok, dan kita bakal bahas alasannya. Kenapa motivasi aja nggak cukup? Sebelum lu keburu nyalahin diri sendiri gara-gara gagal bangun pagi 2 hari berturut-turut, atau karena aplikasi meditasi lu cuma dipakai sekali doang, sadari satu hal penting ini. Ini bukan salah lu. Serius, lu bukan kurang niat, kurang disiplin, atau kurang motivasi. Lu cuman manusia biasa dengan otak yang, ya gitu, lebih suka kenyamanan dan pola lama. Jadi kalau lu pernah ngerasa semangat meledak-ledak di awal, terus lenyap kayak air wudhu kena kipas angin, itu wajar banget. Kita dibesarin di budaya yang suka glorifikasi hustle. Tidur cuma 3 jam, dibilang pejuang. Burnout, dibilang pengorbanan. Padahal, tubuh dan otak kita bukan mesin. Kita nggak bisa terus-terusan dipaksa lari maraton, cuma pakai bensin motivasi doang. Nah, kabar baiknya, ada cara lain yang lebih santai, lebih realistis, dan jauh lebih pas sama cara kerja otak lo. Tanpa motivasi yang harus dibakar tiap pagi. Tanpa willpower yang harus ditarik-tarik kayak karet aus. Kita bakal masuk ke pendekatan yang lebih ilmiah, lebih lembut, dan lebih masuk akal. Kenalan sama si mager profesional. Siap kenalan sama sistem otak lu sendiri. Yuk, lanjut. Bayangin lu lagi di rumah mau ambil air. Ada 2 jalur. Satu lewat lorong terang, satu lagi lewat hutan belantara yang gelap dan penuh semak. Otak lo otomatis bakal milih jalur yang terang. Selalu. Karena otak itu mager profesional. Kerjanya nyari jalan termudah, bukan jalan termulia. Inilah kenapa niat kuat atau tekad baja sering banget gagal. Bukan karena lo lemah, tapi karena otak lo bilang, ngapain sih ribet-ribet, kan rebahan lebih gampang. Jadi pas lo mau mulai kebiasaan baru, olahraga, journaling, atau baca buku, kalau jalurnya terlalu nanjak, otak lo bakal milih mundur pelan-pelan sambil pura-pura lupa. Tapi ini bukan berita buruk. Justru sebaliknya, ini jalan masuk rahasia buat ngebajak sistem otak lo. Kalau kita paham cara kerja otak yang doyan shortcut, kita bisa mulai ngasih shortcut baru yang sehat dan gampang. Kita nggak usah maksa otak buat berubah drastis. Kita cukup nyuapin dia jalur yang sedikit lebih baik, tapi tetap kerasa mudah. Jangan biarin dopamin lo dibajak. Selanjutnya, lo bakal tahu cara mainin dopamin, hormon yang bikin otak lo bilang, wah, ini enak. Biar lo bisa mulai hari dengan mode produktif tanpa harus push up mental dulu. Masalahnya, di zaman sekarang, dopamin lo sering dibajak pas pagi-pagi buta. Gimana enggak? Baru buka mata, langsung buka Instagram, TikTok, atau cek notifikasi. Otak lo langsung dikasih kembang api dopamin di detik pertama bangun. Seru sih, tapi efek sampingnya brutal. Begitu lo mulai hari dengan dopamin level tinggi gara-gara scroll medsos, hal-hal biasa kayak kerja atau belajar, jadi kerasa hambar banget. Otak lo udah kemanjaan. Pas lo mau fokus, otak lo bakal protes. Yah, ini mah nggak seru, mending lihat kucing joget lagi deh. Solusinya, coba puasa dopamin di 1 jam pertama setelah bangun. Jangan sentuh HP. Biarin otak lo ngatur ulang ekspektasi kesenangannya. Ganti medsos sama hal yang lebih natural, kayak meditasi, journaling, atau sekadar ngopi sambil lihat matahari pagi. Terus, pakai teknik progressive reward stacking. Meditasi 10 menit, kerja fokus 50 menit. Terus break 10 menit. Tanpa medsos ya, biar rewardnya seimbang. Intinya, lo ngasih otak rasa enak secara bertahap. Bukan tumpah-tumpah di awal, terus kehabisan bensin pas siang. Ubah identitas, bukan cuma list tugas. Kebanyakan orang kalau mau berubah mikirnya, gua harus lari tiap pagi, atau gua harus produktif. Tapi tunggu dulu, itu kayak nyiram daun padahal akar masalahnya ada di bawah.
Rahasia sebenarnya ada di identitas. Tindakan lo itu cuma hasil dari apa yang lo percaya tentang diri lo sendiri. Kalau lo ngerasa diri lo itu orang mageran, mau niat sehebat apapun, lo bakal balik ke pola lama. Tapi kalau lo tanam identitas baru, semuanya berubah dari dalam. Coba ganti pola pikir. Dari gue harus olahraga, jadi gue adalah orang yang peduli sama kesehatan tubuh. Atau, gue adalah atlet versi santai. Lucu, mungkin, tapi efektif banget. Karena tiap tindakan itu kayak voting buat nguatin identitas itu. Sekali lo lari 10 menit, lo baru aja ngasih satu suara buat jadi orang rajin. Makan sehat, satu suara lagi. Pilih tidur cepet, nambah lagi. Bangun sistem, jangan ngandelin niat. Sekarang, bikin sistem yang enggak cuma ngandelin semangat. Willpower itu kayak baterai HP jadul. Cepet banget abisnya. Fakta menarik, sekitar 95% tindakan kita itu dipicu sama lingkungan, bukan kehendak sadar. Sekuat apapun niat lo buat nggak main TikTok, kalau kasur udah jadi zona scrolling dan HP nempel di bantal, ya good luck bestie. Solusinya, atur lingkungan lo. Jauhin HP dari kasur sebelum tidur. Kasur cuma buat tidur. Bikin sacred space di meja kerja. Singkirin gangguan, sisain yang penting aja. Siapin alat bantu visual. Taruh buku di tempat yang gampang kelihatan. Atau siapin baju olahraga di atas kursi. Sistem itu kayak rel kereta. Begitu lu taruh kereta lu di rel yang bener, lu tinggal jalan aja tanpa harus mikir belok-belok lagi. Kekuatan perubahan 1%. Terakhir, jangan remehin perubahan kecil yang konsisten. Banyak orang pengen berubah total secara instan kayak tokoh anime masuk mode dewa. Padahal, perubahan besar itu datang dari hal kecil tiap hari. Kalau lo jadi 1% lebih baik tiap hari, dalam setahun lo bakal jadi 37 kali lipat lebih baik. Itulah kekuatan compounding. Mulai aja dari baca buku 5 menit tiap malam. Kelihatannya remeh, tapi sebulan kemudian lo udah tamat satu buku. Kuncinya, jangan nunggu momen besar. Cari hal kecil yang bisa lo lakuin hari ini. Satu langkah kecil yang diulang jauh lebih kuat daripada rencana spektakuler yang cuma jadi wacana. Waktunya praktek. Nonton video self-improvement tanpa praktek itu kayak nonton video workout sambil ngemil keripik. Seru, tapi nggak bakal bikin perut rata. Pilih satu langkah dari bahasan tadi, dan mulai besok pagi. Nggak usah nunggu hari Senin atau nunggu motivasi turun dari surga. Ambil satu hal kecil dan komit di situ. Jangan cuma jadi penonton perubahan, tapi jadilah pelakunya. Karena hidup lo nggak akan berubah karena lo banyak tahu. Tapi karena lo berani lakuin apa yang lo tahu, itu penting. Besok bukan nanti, sekarang bukan nanti-nanti. Jadi, lu pilih langkah yang mana? Makasih udah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!